Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala kitabihil karim wa huwa asdaqul qawlin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabballahu ladina amanu minkum wa ladina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalamu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Anak-anak sekalian, putra dan saudari juga masih dulu yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ridho rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pertama kali atau kuliah subuh dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Tawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita doakan orang-orang tua kita, guru kita, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya dan waktunya untuk atau yang telah mewakafkan sebagian hartanya untuk pengembangan ini. Maka mereka yang telah meninggal dunia kita doakan, ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan oleh mereka, ya Allah. Ampuni semua dosa, kesalahan dan kesilapan selama hidup mereka, ya Allah. Apakah dalam kubur mereka masing-masing, masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Bagi mereka yang masih hidup, bagi beban kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang disebutkan tadi, yang masih hidup, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang menderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan problematika hidup. Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Kita berharap mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan dalam urusan kita. Semua para pimpinan pondok ini, para guru-guru, para santri, bahkan para orang-orang tuanya, ya Allah, mudahkan segala urusan dunia dan akhirat ini, ya Allah. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan, ya Allah, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Seluruh santri putra dan putri pondok ini, ya Allah, yang sakit di antara mereka sembuhkan, ya Allah. Yang mempunyai persoalan apapun berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia, ya Allah, menurut Engkau, ya Allah. Mudahkan dalam penuntut ilmu, mudahkan dalam menghafal, mudahkan dalam memahami pelajaran. Jadikan, ya Allah, ilmu-ilmu yang dipelajari dan segala pengalaman yang didapat di pondok ini menjadi ilmu dan pengalaman yang berkah, yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ini ya wala kulli nafsin salihah. Al-Fatihah. Ya Allah.
anak-anak sekalian, ya, yang 2 hari yang lalu kita alhamdulillah kedatangan tamu menjelaskan kepada kalian tentang beberapa kunci sukses dalam menuntut ilmu. Ya, dalam kuliah subuh ini, atau mungkin kalau nggak cukup kita jelaskan kuliah subuh selanjutnya. Di situ sudah dijelaskan ada beberapa kunci sukses kalau kita sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu, sebagai santri, bagaimana kita bisa sukses di dalam menuntut ilmu, dan bagaimana kita bisa sukses dalam hidup ini. Sukses bukan hanya di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Bahagia bukan hanya di dunia, tapi bahagia di akhirat. Ya, salah satu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, yaitu dengan ilmu. Ada satu hadis yang menjelaskan seperti ini: man faro dari dunia fa alaihi bil ilmi wa man faro dari akhirat fa alaihi bil ilmi wa man faro dahuma fa alaihi bil ilmi. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Ada yang hafal? Abi katakan tadi bahwa ungkapan itu katanya adalah hadis Nabi. Padahal mudah-mudahan ini yang lebih benar, itu bukan hadis Nabi. Ini seperti diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ungkapan ini ada di dalam Manaqib Imam Syafi'i. Jadi ini bukan hadis Nabi. Makanya ulama mengatakan ini bukan hadis Nabi. Walaupun tadi kami katakan ada ungkapan dalam hadis Nabi, sebetulnya bukan. Sebetulnya ini bukan hadis Nabi. Ini adalah satu ungkapan, suatu kata hikmah, kata bijak yang di dalam kitab Manaqib Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yaitu man arada dunya, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, itu dikatakan fa'alaihi bil ilmi, hendaklah ya baginya kalau ingin bisa bahagia di dunia harus berilmu. Begitu juga wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, barang siapa juga yang ingin bahagia di akhirat hendaklah dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi, dan
barang siapa yang menginginkan bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, kuncinya juga dengan ilmu. Sekali lagi, ini banyak ulama mengatakan bahkan tidak ketemu dalam hadis Nabi. Ini hanya adalah satu kata bijak, kata hikmah, ya, kata hikmah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang termasuk di dalam manaqib Imam Syafi'i. Nah, kita tidak membahas apa itu hadis Nabi atau kata hikmah, tapi memang ya, yang namanya kata-kata hikmah sekalipun walaupun bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, ya tidak masalah kalau kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, atau kita jadikan acuan, atau kita jadikan sebagai ya, bagaimana kita untuk hidup. Nah, kemarin kalian sudah mendengarkan ada beberapa kunci agar kalian sukses dalam menuntut ilmu. Kenapa ilmu itu penting? Kenapa ilmu itu penting bagi manusia dalam kehidupannya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina yu'minuna darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang ya, yang berilmu, ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, tapi juga dia beriman. Jadi beriman saja tidak cukup kalau tidak berilmu. Berilmu saja juga tidak cukup kalau tidak beriman. Salah satu kunci agar hidup kita dan derajat hidup kita diangkat oleh Allah harus didasari iman dan harus didasari ilmu. Bahkan ada satu kata hikmah di dalam mahfuzat, saya yakin Anda belajar, laulal ilmu lakana nasu kalbahim. Apa? Laulal ilmu lakana nasu kalbahim. Kalau bukan karena ilmu, manusia hidupnya percis binatang. Tadi saya, binatang makan atau tidak? Manusia makan atau tidak? Makan. Sama-sama makan karena makhluk hidup. Ya. Tapi kalau binatang makanannya daging mentah, rumput mentah, walaupun doyan sayur-sayuran mentah, bahkan bukan cuma sekedar mentah, rumput, bahkan sayuran-sayuran yang di daun-daunannya banyak cacing-cacing pun, banyak ulat-ulat kecil pun dimakan oleh binatang. Kalau manusia, sayuran dimasak, kecuali sayuran-sayuran tertentu yang langsung bisa dilalap, timun, wortel, bahkan timun pun, wortel pun sebagian dimasak. Itu bedanya. Manusia makan daging, binatang buas makan daging. Berarti manusia tak beda dengan binatang buas.
Tapi binatang buas makan daging mentah, manusia makan daging dimasak dengan berbagai macam bumbu-bumbu dan modelnya. Orang Jawa punya bumbu dan model masakan yang berbeda dengan orang Sunda. Orang Sunda punya makanan bagaimana mengolah daging yang khas. Masakan Sunda tidak sama dimiliki oleh orang Palembang. Orang Palembang punya juga masakan daging yang khas, dimasaknya dan bumbu-bumbunya dari orang Minang. Orang Minang pun punya masakan memasak daging yang berbeda dan khusus yang tidak dimiliki oleh orang Aceh. Orang Aceh pun punya masakan khusus bagaimana mengolah daging yang bisa jadi berbeda dengan orang Banjarmasin di Kalimantan. Orang Banjarmasin di Kalimantan punya juga bumbu-bumbu khusus cara memasak daging yang berbeda dengan orang Makassar atau orang Bugis dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana cara memasak daging supaya matang? Bagaimana memasak daging supaya enak? Ya pakai ilmu perkokian. Ilmu apa? Ya, ilmu bagaimana cara masak. Dalam hal ini masak daging misalnya supaya enak. Kalau istilah kata orang Jawa Timur, enak, kepenak. Kalau Jawa Timur yang apa? Enak, kepenak. Artinya apa? Enak banget dimakan. Tahap. Tapi manusia dengan binatang sama-sama makan daging. Hanya bedanya manusia makan daging diolah, manusia makan daging dimasak, cuma berbagai macam bumbu, aneka ragam, bagaimana masakan itu enak dan sedap, bahkan mengandung macam-macam manfaat dikasih dengan berbagai macam rempah. Kalau binatang makan daging mentah. Makanya tadi ada dikatakan laula ilmu lakana nasu kalbahari. Manusia kawin tidak? Manusia kawin tidak? Binatang kawin tidak? Hanya bedanya binatang kawin tanpa ada peraturan, manusia sebelum kawin harus nikah. Kalau nggak nikah dosa, kalau nggak nikah maksiat, kalau nggak nikah dimurkai oleh Allah, dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Tapi antara manusia dengan binatang yang sama-sama kawin, betul? Hanya bedanya manusia sebelum kawin harus nikah terlebih dahulu. Kalau binatang ada nggak kucing nikah? Ada nggak anjing nikah? Apalagi kucing, ya, emaknya sendiri kalau dia udah gede dikawin. Kucing, anjing, anaknya sendiri udah gede dikawinin. Kucing nggak punya aturan. Tapi pertanyaannya, apakah binatang kawin, hewan kawin, dan manusia kawin? Sama-sama kawin. Tapi bedanya manusia sebelum kawin harus nikah. Makanya itu nikah itu minimal, tapi ilmu enggak. Apa syarat-syaratnya nikah, apa rukun nikah supaya nikah itu sah. Nah, itulah bedanya manusia dengan binatang. Maka
Nabi laulal ilmu lakanan nasu kalbahati. Kalau bukan karena ilmu, enggak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Sama. Karena apa? Binatang makan, manusia makan. Tapi manusia, apalagi orang beriman, sekalipun manusia makan, dalam syariat yang dimakan oleh manusia harus Allah bilang halalan thayyiban. Makanan dan minuman yang secara hukum syar'i halal dan makanan itu thayyib, layak dan baik untuk tubuh. Tapi kalau binatang, ayam, ayam makan apa enggak? Tapi ayam makannya di piring apa di tanah aja ditaruh? Maaf. Bahkan ayam kotoran anak kecil dimakan. Ya kan? Apalagi ayam kampung, benar nggak? Makanya di dalam Islam itu cara mengkonsumsi binatang-binatang yang halal dagingnya, tapi binatang itu mengkonsumsi najis, itu nggak boleh langsung dimakan. Ayam misalnya, bebek misalnya, kalau ayam dan bebek itu suka makan najis, contoh ayam kampung, maaf, ya, ada anak kecil buang ayam besar, ditungguin tuh ayam, tuh anak pergi dikerbutin terus-terus. Nah, atau mungkin dia ikan lele, makanannya bangkai, itu nggak boleh langsung dimakan. Itu kalau dalam bahasa fikih bab tentang ya kita al-aimah wal tashribah, bab yang menjelaskan tentang makanan dan minuman. Binatang itu disebut adalah al-jallalah. Apa? Al-jallalah. Bukan al-jalalah. Al-jalalah itu berbeda. Ini al-jallalah. Lamnya ada tasdid. Al-jallalah. Binatang-binatang yang dagingnya halal tapi hobinya makan najis. Nah, binatang yang model begini kalau mau disembelih itu dikurung dulu. Kalau misalnya lele yang tetap makan bangkai dipisahkan dulu ya, dari tempat yang dia dikasih makan dengan najis, dipisahkan dulu. Kalau ayam yang model begini, bebek yang model begini, dimasukkan dulu, dikurung dalam kandang, kasih makan yang suci-suci, yang bersih-bersih. Nah, kasih makan yang bersih-bersih. Ya, sekitar 3 hari lah. Setelah dikasih makan di sekitar 3 hari, diperkirakan bekas najis-najis yang dimakan itu sudah keluar, ya, sudah keluar, insya Allah baru makan di hewan seperti itu akan disembelih. Nggak boleh, ya, binatang yang makan model begitu najis yang dimakan, ketika mau makan ditangkap langsung dipotong. Itu lagi ngebersihinnya, di dalam perutnya ada ini. Oke, nah itu namanya pakai ilmunya ilmu babnya tentang al-aqimah wal tashribah, bab yang menjelaskan tentang makanan-makanan dan minuman. Jelas anak-anak sekalian? Jadi bedanya manusia dengan binatang apa? Ilmu. Manusia makan, binatang makan. Hanya bedanya manusia
makanan yang dimakan ya banyak diolah dulu dengan ilmu. Ya, salah satunya ilmu kopi, ilmu bagaimana cara masak yang enak. Tapi kalau kalian pergi ke hotel-hotel, apalagi makan ke restoran yang enak. Sekali-kali kalau punya duit boleh juga, tapi jangan makan di restoran mahal mulu, panik terus. Karena di pesantren sebulan bayaran 850.000, makan 3 kali. Di restoran sederhana atau restoran yang mewah-mewah, ya ngajak bapak, ngajak ibu, ya, dan ngajak keluarga kita 5 orang. Itu sekali makan, bukan sebulan makan, sekali makan 1 juta kadang-kadang bisa itu. Ya dong, ya kalau sekali-sekali bolehlah, sekali-sekali. Ya mungkin setahun berapa kali itu, setahun 2 kali ya, untuk menghibur keluarga, untuk terjalinnya keluarga yang akrab boleh. Tapi kalau tiap hari makannya di restoran yang enak-enak, duit kagak ada, nah itu namanya konyol. Oke, paham? Laulal ilmu lakanan nasu karbahari. Kalau bukan karena ilmu, manusia tidak beda dengan binatang. Tanya, ya, mau hidup kamu hidupnya seperti binatang? Mau hidupnya seperti binatang? Hidup kita punya aturan, hidup kita punya etika, hidup kita ya nggak bebas sebebas-bebasnya, semua ada aturan, semua ada aturan. Apa hidup di dunia ini yang nggak ada aturan? Nggak ada hidup yang nggak ada aturan, nggak ada. Semua punya aturan. Ya. Di pesantren pun hidup punya aturan. Sudah jam 10 tidur, nggak boleh lagi ngobrol berisik di jam 10 malam. Oke, paham? Kebuat pondok pun harus ada aturan. Pesantren bukan pasar, keluar masuk seenaknya. Jika lo kabur seenaknya, ya nggak bisa, ada aturan. Paham? Semua ada aturan. Belajar pun ada aturan. Supaya apa, anakku? Hidup kalian perlu aturan, supaya hidupnya teratur, supaya hidupnya terarah, teratur dan terarah, supaya insya Allah di masa depan kalian hidupnya sudah biasa dengan disiplin. Paham? Paham? Misalnya di jalan raya, kalau pengendara mobil, pengendara motor, bawa mobil, bawa motornya tanpa aturan, tanpa disiplin, acak-acakan nggak? Acak-acakan nggak? Macet total nggak? Bahkan bisa tabrakan nggak? Bisa ada korban nggak? Bukan cuma korban kendaraannya yang rusak, bisa korban nyawa. Karena di jalan raya tidak ikut aturan. Jadi ya, supaya hidup kalian teratur, supaya hidup kalian terarah, supaya hidup kalian ya disiplin, sudah jangan macam-macam, ikuti saja aturan yang ada. Setuju? Setuju? Kalau binatang makannya ada aturan nggak?
Binatang makannya ada aturan nggak? Ada. Binatang kawinnya ada aturan nggak? Ada. Apa binatang kawinnya di jalan kawin dia, di depan orang ramai kawin dia. Aduh. Manusia kawin di depan orang banyak itu namanya nggak tahu aku. Tadi laulal ilmu lakan nasuk talbahari. Kalau bukan ilmu, manusia nggak beda dengan binatang. Dan ada satu kata hikmah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Manaqib Imam Syafi'i. Apa tadi? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Tadi Nabi katakan pertama, ada yang mengatakan ini hadis Nabi ini bukan. Karena setelah dicek ternyata ini adalah satu ungkapan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam manaqibnya Imam Syafi'i. Barang siapa yang menginginkan hidupnya teratur, hidupnya bahagia, hidupnya senang di dunia, pakai ilmu. Begitu juga barang siapa yang ingin hidupnya bahagia di akhirat, pakai ilmu. Apalagi hidupnya mau hidup bahagia dunia dan hidup bahagia di akhirat. Fahim tuh? Sekarang adik-adiknya, kalian belajar berbagai macam ilmu. Kalian maunya ilmunya ilmu yang bermanfaat dan berkah atau ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak berkah? Kami tanya sekali lagi, kalian menuntut ilmu, ingin ilmunya bermanfaat dan berkah atau ilmunya tidak bermanfaat dan tidak berkah? Mana maunya? Bermanfaat dan berkah, terutama berkah. Dengarkan, kalau berkah insya Allah bermanfaat, dan bermanfaat salah satu tanda ilmu itu bermanfaat, salah satu tanda bahwa ilmu itu berkah. Nah, perhatikan, Abi ingin jelaskan dulu tentang berkah. Berkah ini saking dibutuhkan oleh hamba Allah dalam kehidupan, subhanallah. Kita kalau ketemu sesama yang beriman, kita disunahkan dalam syariat kita kalau bertemu untuk mengucapkan salam. Bahkan ketika ada acara yang tampil di depan umum pun disunahkan untuk mengucapkan salam. Bacaan salam yang sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, harus dijawab itu. Assalamualaikum, semoga keselamatan dari Allah dan juga warahmatullah, rahmat dan kasih sayang dari Allah, wabarakatuhu, serta juga keberkahan dari Allah. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kalian. Jadi ucapan salam itu doa. Dan salah satu isi
doa dalam salam ada ungkapan wa barakatuh. Jadi di dunia ini kita gak cukup cuman selamat, gak cukup cuman Allah memberikan juga kasih sayangnya, tapi yang juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, bagaimana keberkahan yang berlimpah Allah berikan dalam kehidupan kita. Dengerin, kita inginnya bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup yang diberkahi oleh Allah. Kita kepengennya bukan hanya sekedar dapat rezeki yang luas, tapi kepengen juga rezeki yang luas itu diberkahi oleh Allah. Kita bukan hanya sekedar pintar banyak ilmu, tapi bagaimana ilmu kita juga diberikan keberkahan yang berlimpah oleh Allah. Betul? Kita bukan hanya ingin punya keluarga, tapi juga bagaimana keluarga kita, keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan hanya ingin punya banyak duit. Ayo anak-anakku sekalian, tapi tanya, kalian mau punya duit banyak? Mau punya duit banyak? Tetapi bukan cuma sekedar banyak duitnya. Bagaimana duit itu duit yang berkah. Paham? Kita bukan hanya ingin punya ilmu yang banyak, pintar, bahkan titel akademiknya di depan nama, di belakang nama brelok titel akademiknya. Tapi kita bukan hanya sekedar ingin punya ilmu, tapi ilmu yang berkah. Harta yang diberkahi oleh Allah, ilmu yang diberkahi oleh Allah, kehidupan yang diberkahi oleh Allah, keluarga yang diberkahi oleh Allah, itulah ilmu, harta, kehidupan, bahkan jabatan yang diberkahi oleh Allah. Itulah jabatan yang membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Jelas teman-temanku? Jelas. Jadi kalau Anda ingin bahagia dunia dan akhirat, kalau punya ilmu yang bermanfaat dan berkah. Jelas. Kalau Anda ingin punya harta yang banyak yang membawa kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, bagaimana harta tersebut harta yang bermanfaat dan berkah. Kalau Anda ingin punya jabatan nanti pada waktunya, sekarang boleh anak-anakku sekalian di sini jadi santri, tapi tidak mustahil dan Abi yakin suatu saat setiap tahun akan datang dari Nurul Ilmi akan lahir orang-orang hebat. Suatu saat dan pada waktunya nanti Abi yakin akan lahir orang-orang hebat dari pondok pesantren Nurul Ilmi. Amin ya robbal alamin. Baik santri putranya maupun santri putrinya, insya Allah akan menjadi orang-orang hebat nanti pada waktunya. Mau? Orang-orang hebat itu orang yang seperti apa? Orang yang hidupnya bermanfaat dan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu. Orang-orang hebat itu orang yang seperti apa? Orang yang jabatannya bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu.
Mau jadi orang-orang hebat? Mau jadi orang-orang hebat? Mau jadi orang-orang hebat? Insya Allah akan lahir dari Nurul Ilmi orang-orang hebat yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Orang hebat itu orang yang ilmunya berkah. Orang hebat itu adalah orang yang ilmunya bermanfaat. Orang hebat itu adalah orang yang umurnya berkah. Orang yang hebat itu adalah orang yang umurnya berkah. Ayo, Abi tanya. Manusia di dunia ini siapapun dia, dikasih waktu oleh Allah selama 1 hari, semua sama kan? Berapa lama? 24 jam. Ada nggak tentang orang kota dikasih 1 hari 25 jam? Ada nggak? Ada nggak tentang orang kampung? Nah, orang kampung mah nggak ngapain, kasih dia 1 hari 20 jam. Ada nggak? Nggak ada. Siapapun manusia, dimanapun manusia, kayakah dia, miskinkah dia, berilmukah dia, semua sama oleh Allah. Tuakah dia, mudakah dia, orang kotakah dia, orang desakah dia, pejabatkah dia, atau orang biasakah dia, semua diberikan oleh Allah waktu yang sama, 1 jam. Tidak ada yang berbeda. Dimanapun dia tinggal di dunia ini, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Ada orang tinggal di satu tempat 1 minggunya 10 hari. Hei, ada orang tinggal 1 tempat seminggunya 10 hari. Ada? Ada orang tinggal di 1 tempat, kalau tinggal di tempat itu 1 harinya 30 jam. Ada? Atau dia tinggal di 1 tempat, kalau dia tinggal di tempat itu 1 harinya 20 jam dikurangi 4 jam. Ada? Semua kita sama. Tapi ingat anak-anakku sekalian, dengarkan, hayati, dalam 1 hari 24 jam manusia ada yang bisa melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ya, untuk siapa? Bukan hanya untuk dirinya saja, bukan hanya untuk keluarganya saja, bukan hanya untuk orang banyak saja, bahkan untuk kehidupan yang ada di alam semesta ini. Dia bisa memanfaatkan 1 hari 24 jam untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bukan hanya untuk dirinya saja, bukan hanya untuk keluarganya saja, bukan hanya untuk orang sekitarnya saja, bahkan untuk orang banyak, bahkan untuk kehidupan yang ada di alam semesta ini. 1 hari 24 jam dia bisa maksimalkan untuk melakukan hal tersebut. Oke, nanti lihat Anda siapa. Yang kedua, ada manusia dalam 1 hari 24 jam dia bisa melakukan hal-hal yang baik, dia bisa melakukan hal-hal yang positif, dia bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya saja, bahkan untuk keluarganya, walaupun untuk orang banyak cuma terbatas. Ya, walaupun untuk orang banyak hanya terbatas, untuk orang lain hanya terbatas. Ada juga orang dalam 1 hari 24 jam dia bisa melakukan hal-hal yang baik dan positif dan bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, walaupun belum bisa dan tidak bisa melakukan hal yang baik dan bermanfaat itu untuk orang lain. Ada nggak? Ada nggak? Udah berapa kelompok manusianya? 3. Yang satu, dia bisa melakukan hal baik dan bermanfaat dalam 1 hari untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, bahkan untuk kehidupan yang ada di alam ini. Ada
yang bisa memanfaatkan waktunya satu hari 24 jam untuk kebaikan dirinya, ya, kebaikan keluarganya, kebaikan orang lain yang terbatas. Ada juga orang satu hari itu 24 jam dia bisa maksimalkan untuk melakukan hal yang baik dan positif, ya, hanya untuk dirinya dan keluarganya saja, walaupun belum bisa untuk orang lain, apalagi orang yang lebih banyak. Ya. Orang yang keempat, ada orang melakukan hal yang baik dan bermanfaat baru hanya untuk dirinya, belum bisa untuk keluarganya, apalagi untuk orang lain, baru hanya untuk dirinya. Nah, itu yang keberapa, Pak? Yang keempat. Yang kelima, ada orang satu hari 24 jam, jangankan untuk orang banyak dan kehidupan di dunia ini, jangankan untuk orang banyak yang walaupun terbatas, jangankan untuk keluarganya, untuk dirinya pun dia tidak bisa melakukan hal-hal yang baik dan positif. Bahkan satu hari 24 jam dia isi dengan dosa, diisi dengan kemungkaran, diisi dengan maksiat yang membahayakan dirinya, yang membahayakan keluarganya, yang membahayakan orang banyak. Ta'udzubillah min dzalik. Artinya, kalian dari 5 golongan tadi, apa 6 golongan? 5 golongan. Kalian yang mana? Kelompok yang mana kalian? Kalau bisa, bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, bukan hanya bermanfaat untuk keluarga, bukan hanya bermanfaat untuk orang di sekitar terbatas. Bahkan kalau bisa, lakukan hal yang baik dan positif, lakukan hal yang baik yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk orang banyak, bahkan untuk kehidupan di dunia. Inilah yang kata Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat, bukan hanya untuk dirinya saja, bukan hanya untuk keluarganya saja, bahkan untuk kehidupan orang banyak. Siapakah mereka itu? Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sampai di situ dulu ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas, ya, kita jelaskan lagi tuh yang kemarin dibahas itu, ya, apa kunci sukses dalam menuntut ilmu. Mau kalian sukses dalam menuntut ilmu, anak-anakku? Sukses di dunia, sukses di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang ilmu pengalaman kita bermanfaat dan diberkahi oleh Allah. Saking perlunya dan dibutuhkan keberkahan, maka pun kita doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau lupa doa macam-macam, ya, doa macam-macam lupa dalam melakukan kebaikan, kata Rasul, kullu amrin li babin la yubda bil basmalah fa huwa aqta. Segala hal yang baik dan bermanfaat, ya, kalau tidak dimulai dengan baca bismillah akan terputus dari keberkahan. Minimal kalau kalian lupa melakukan apapun kebaikan yang bermanfaat dan positif, lupa doa khususnya,
minimal baca Bismillahirrahmanirrahim supaya apa yang baik dan positif yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketemu teman pun sesama muslim pun disunahkan untuk membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan siap ya. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.